Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua sehat selalu. Sehat lahir dan batin. Allahumma amin. Baik anak-anak, siswa kelas 4 yang soleh dan solehah, senang berjumpa lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik anak-anak siswa kelas 4 yang soleh dan solehah, untuk kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama-sama agar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran kita kali ini. Coba anak-anak perhatikan untuk pelajaran kita kali ini. Ya, di sini ada menu utama, yaitu terdiri dari kompetensi dasar. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Kemudian ada materi pelajaran, latihan soal, referensi, dan terakhir ada penyusun. Coba kita lihat referensi yang kita gunakan. Ada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 Kemendikbud. Kemudian buku Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 terbitan Erlangga. Yang ketiga, Al-Quran dan Terjemah, yaitu Syamil Quran. Kemudian yang keempat, buku modul Al-Hikmah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 2 dari KKG Pendidikan Agama Islam Kabupaten Wonogiri. Kita kembali ke menu. Di sini ada penyusun. Ya, ternyata media pembelajaran ini disusun oleh Pak Rohiman, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Negeri 1 Talesan, Kecamatan Purwantoro. Baik anak-anak yang berbahagia, kita kembali ke depan lagi. Kita lihat kompetensi dasar. Sebelum kita masuk materi, kita akan sampaikan untuk kompetensi dasar yang akan kita capai. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, yang pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 2.4, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 3.4, memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan alam sekitar. Dan yang terakhir 4.4, melakukan pengamatan diri dan alam sekitar sebagai implementasi makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak siswa kelas 4 yang berbahagia, selanjutnya kita kembali ke menu depan. Tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami makna iman
kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan 10 nama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tugas 10 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keempat, peserta didik dapat menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, mari kita masuk ke materi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pilih materi yang ingin kamu pelajari. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, materi pembelajaran kita ada 5 sub pokok bahasan ya. Yang pertama adalah makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Yang ketiga, menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keempat, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah beriman kepada malaikat Allah. Namun untuk kali ini Pak Guru tidak akan menyampaikan semuanya. Untuk video yang pertama ini atau pertemuan pertama, Pak Guru hanya menyampaikan 2 saja ya. Makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Kita nanti masuk yang pertama. Kemudian untuk yang ini menerima keberadaan malaikat Allah, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah, hikmah beriman kepada malaikat Allah, insya Allah akan Pak Guru sampaikan pada pertemuan kedua atau video kedua. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu makna beriman kepada malaikat Allah. Makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman merupakan pondasi bagi seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan yang kuat akan mengarahkan kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Ya, rukun iman yang kedua. Kalau yang pertama apa? Iman kepada Allah. Beriman kepada malaikat salah satunya diterangkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Insya Allah kita baca bersama-sama pelan-pelan ya. Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Selanjutnya artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Nah, penekanannya di sini, penekanannya di sini. Malaikat-malaikatnya. Nah, kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Baik anak-anak, itu artinya. Selanjutnya,
Beriman kepada malaikat dapat diartikan sebagai berikut. Ya, ini beriman kepada malaikat dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak terlihat. Kedua, meyakini bahwa malaikat itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh disembah. Ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Lanjut, masih semangat ya. Adapun sifat yang dimiliki oleh malaikat sebagai berikut. Di sini ada beberapa sifat malaikat. Yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kedua, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Ketiga, jumlah malaikat banyak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya. Keempat, malaikat memiliki sayap. Ternyata malaikat memiliki sayap. Hal ini dijelaskan dalam Quran surah Fatir ayat 1. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikah. Fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang punya sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lanjut ya. Kemudian sifat malaikat yang kelima, malaikat akan mati. Jelas. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pada hari kiamat seluruh makhluk akan mati. Kemudian malaikat akan dihidupkan kembali. Hal itu dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 88. Kita baca lagi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tiada ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginya lah segala penentu dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian yang keenam, ya, malaikat senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu taat. Yang terakhir, malaikat tidak membutuhkan makan dan minum, tidak seperti manusia. Baik anak-anak, insya Allah masih semangat ya. Nanti kita akan lanjutkan pelajaran selanjutnya. Bab selanjutnya ini masih tentang malaikat. Kita kembali ke materi. Ya, kalau yang pertama, mana beriman kepada malaikat. Yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Sekarang kita akan mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Yang B, mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Seorang yang beriman harus meyakini adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard
wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Ayat 19. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Ayat 20. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Lanjut. Kemudian anak-anak, 10 malaikat Allah dan tugasnya. Jadi malaikat yang wajib kita imani ada 10. Sebenarnya jumlahnya banyak. Yang kita imani ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril, disebut juga Ruhul Kudus atau Ruhul Amin, bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, bertugas sebagai rezeki dan mengatur turunnya hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel, disebut juga malaikat maut atau Zabaniyah, bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Raqib, bertugas mencatat amal baik manusia. Yang keenam, malaikat Atid, bertugas mencatat amal buruk manusia. Lanjut. 10 malaikat Allah dan tugasnya. Yang ketujuh yaitu malaikat Mungkar, bertugas menanyai manusia di dalam kubur. Kedelapan, malaikat Nakir, bertugas menanyai manusia di dalam kubur juga, sama, 2 malaikat tugasnya sama ya. Yang kesembilan, malaikat Ridwan, bertugas menjaga pintu surga. 10, malaikat Malik, bertugas menjaga pintu neraka. Di antara 10 malaikat itu, malaikat Raqib dan Atid disebut Kiraman Katibin, karena kedua malaikat itu bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Malaikat siapa? Raqib dan Atid. Ya, disebut Kiraman Katibin. Semoga kita kelak bertemu dengan malaikat Ridwan, berarti kita masuk surga. Allahumma amin. Baik anak-anak, mungkin demikian untuk pelajaran kita kali ini, video yang pertama atau pertemuan yang pertama. Insya Allah yang menerima keberadaan malaikat, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat, hikmah beriman kepada malaikat, kita lanjutkan pada pertemuan kedua atau video kedua. Kita kembali. Baik, demikian untuk pelajaran kita kali ini. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Namun sebelumnya, apabila ada sesuatu hal yang tidak tepat, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bertemu pada pembelajaran yang kedua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.